Kali ini kita akan belajar gimana caranya kita bisa menyesuaikan tegangan sumber dengan beban yang ada. Dari cara yang paling sederhana sampai cara yang agak rumit sedikit. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, di dalam kita mengerjakan suatu alat atau membuat suatu alat, pastikan antara alat yang kita buat dengan sumber tegangan yang kita punya itu pasti ada perbedaan lah. Entah itu di tegangan atau di jenis listriknya gitu ya. Misalkan kita punya baterai nih 12 volt, tapi alat yang mau kita buat itu komponen-komponennya kayak IC-nya, terus chip-chip lainnya itu kan biasanya ditenagai oleh 5 volt doang gitu. Maka dari itu kita perlu melakukan penyesuaian dari sumber kita agar sesuai dengan alat yang mau kita buat, agar tidak melebihi itu, karena kalau melebihi kan pasti bakal bisa merusak device yang mau kita buat itu kan. Nah, oleh karena itu kita harus pelajari ini agar kita bisa membuat alat dengan apapun sumber listrik yang kita punya. Penyesuaian beban itu sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis. Jadi sesuai nih, apakah kita harus menyesuaikan jenis arusnya, jenis listriknya, atau kita hanya perlu menyesuaikan tegangannya aja. Kalau misalkan kita perlu menyesuaikan arusnya, misalkan kita punya suatu handphone gitu ya, handphone kita perlu dicas dan baterai itu menggunakan arus DC gitu, sehingga kita perlu mengecasnya dengan adaptor untuk mengubah arus AC ke arus DC kayak gitu. Sama halnya dengan yang lain gitu ya. Misalkan kita punya panel surya itu menangkap cahaya itu diubah ke listrik DC. Tapi untuk bisa menyalakan rumah kita, untuk bisa memberikan tegangan, memberikan daya ke rumah kita itu perlu listrik AC. Maka nanti kita juga perlu komponen lain untuk mengubah listrik DC ke AC kayak gitu ya. Kalau misalnya di umumnya itu untuk mengubah listrik DC ke AC menggunakan inverter. Sedangkan untuk mengubah AC ke DC itu menggunakan rectifier namanya, atau penyearah. Ini bisa berupa adaptor atau apapun itu ya kalau yang ada di pasaran. Tapi dalam rangkaian detailnya itu berupa rangkaian rectifier. Jadi dia nanti pakai dioda. Nah, yang kedua untuk menyesuaikan beban listrik itu menyesuaikan tegangannya aja. Kalau di listrik AC itu gampang, kita bisa pakai trafo ya. Koreksi kalau salah, kita bisa pakai trafo untuk di listrik AC. Nah, kalau di listrik DC itu ada banyak dan setiap komponen itu bakal beda ya, untuk entah itu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kalau untuk menurunkan tegangan kita bisa pakai resistor, kita bisa pakai linear regulator, atau kita bisa pakai buck converter nih untuk menurunkan tegangan. Nah, untuk menaikkan tegangan bisa pakai boost converter atau resistor juga bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya arah arusnya dibalik gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas resistor dulu. Resistor, linear regulator, dan buck converter secara umum aja. Karena materi buck converter sendiri itu akan sangat panjang kalau dijelaskan di sini. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau yang menggunakan resistor itu biasa dengan mudah kita menggunakan rangkaian seri. Karena rangkaian seri itu bisa dibilang sebagai rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena yang kita tahu sifat dari rangkaian seri itu, arus yang dimilikinya itu sama, arus yang melewati R1 dan R2 itu sama, sedangkan tegangannya itu akan berbeda. Jadi tegangan di R1 dan R2 itu akan berbeda gitu, sehingga ketika ada beban di sini, katakanlah apa ya, Arduino gitu ya, dan kita ingin menyuplai tegangan dengan lebih kecil dari tegangan sumber kita, misalkan tegangan sumber kita 12 volt, maka itu akan bisa kita lakukan gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Misalkan kita langsung aja ke latihan soal ya, untuk melihat bagaimana penyesuaian beban itu atau penyesuaian tegangan itu dilakukan. Nah, sebagai contoh tadi ya, kita punya
sebuah, katakanlah ini deh, sensor. Kita punya sebuah sensor yang umum itu punya 3 pin lah. Kalau misalnya udah berupa modul ya, bisa ada 3 pin. Pin VCC, pin sinyalnya, sama pin GND-nya. Nah, pin VCC itu untuk mengaktifkan sensornya, katakanlah 12 volt, dan GND itu titik 0 voltnya. Nah, sinyal ini akan menyesuaikan sensornya. Ketika misalnya sensor ini mendeteksi ada sesuatu, maka pin di sinyal ini akan muncul tegangan sebesar 12 volt. Kalau nggak ada deteksi sesuatu, maka sensor ini di pin sinyal ini akan memunculkan 0 volt gitu. Nah, sekarang misalkan sensor ini mau kita masukkan ke pin digitalnya Arduino, pin D12 misalnya. Nah, sedangkan yang kita tahu pin digital Arduino itu hanya maksimal 5 volt aja dengan arus 20 mA. Nah, kita nggak bisa nih kalau misalkan langsung masukin pin sinyal ini ke sini, karena itu akan merusak Arduino-nya atau merusak si controllernya atau microcontrollernya gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah tegangan dari sinyal ini, pin sinyal ini ke pin D12. Dengan cara apa? Dengan cara pakai resistor yang mudah gitu kan ya. Sorry, kehapus. Kita gambar ulang. Ada 3 pin. Jadi ada pin D12 di sini tadi ya. Nah, ini kita ubah nih pakai resistor 1, 2, ini GND-nya, ini pin sinyalnya. Pin sinyal ini bakal kita hubungin ke sini. Jadi yang bakal kita ambil nanti yang ini ya. Ini terus ada GND-nya di sini, ya katakanlah GND ya. Di Arduino-nya pokoknya nggak nyambung ke GND di Arduino. Nah, kita pengen tahu yang kita butuhkan adalah tegangan di resistor ini di R2, R1, R2 ini ada 5 volt. Nah, artinya kita perlu mencari tahu nih berapa besar R1 dan R2 agar kita bisa menurunkan tegangan yang besarnya 12 volt sinyal dari sensor ini ke 5 volt agar bisa terbaca di Arduino dan tidak merusak Arduino kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ya perumusan di rangkaian seri ya. Misalkan kita mau nyari VR2, dengan mudah kita bisa menulis I dikali R2 gitu kan ya di rangkaian seri pakai hukum Ohm gitu. Nah, I ini kan sebenarnya udah terlihat ya di spesifikasi bahwa 20 mA. Kita bisa langsung masukin nih dengan VR2 adalah yang kita mau 5 volt. Tapi kalau begitu kan terlalu mudah ya. Katakanlah misalkan kita nggak tahu nih I-nya itu berapa. Kita mau random aja I-nya gitu. Nah, kita bisa tulis kayak gini. I-nya itu diubah menjadi V in per R1 ditambah R2. Karena kita tahu rangkaian seri itu rangkaian penggantinya adalah R1 ditambah R2 dikali R2, ya kan? Nah, dengan cara seperti ini kita bisa tahu perbandingan nilai antara R1 dan R2 berapa agar si R2 bakal dapat 5 volt nanti gitu, ya kan? Nah, kita bisa masukin aja nih nilainya. VR2 adalah 5 volt. Kita tukar ya R2 nya ke sini, V ini ke sini biar enak dilihat ya. Jadi R2 per R1 plus R2 dikali V ini 12 volt. Nah, ini jadi kaliin ke sini 5R1 tambah 5R2 sama dengan 12R2. 5R1 sama dengan 7R2. Maka R1 per R2 sama dengan berapa tuh? 7/5. Nah, ya kan? Berarti kita tahu bahwa R1 banding R2 adalah 7/5. Nah, sekarang kita masukkan syaratnya. Arusnya harus 20 mA nih sebelum kita tahu
nilai R1 dan R2 nya berapa sih agar si arusnya 20 mA. Caranya gini, misalkan tadi ya pakai hukum umum lagi yang awal, I sama dengan Vin per R1 plus R2. I nya kita mau 20 mA atau 0,02, 12, Vin nya R1 tambah R2, sehingga R1 ditambah R2 harus memenuhi 12 dibagi 0,02 atau 600 ohm. Nah, jadi jumlah R1 dan R2 adalah 600 ohm agar si arusnya 20 mA. Gitu. Ya mungkin bisa aja langsung gitu 5 ohm sama 7 ohm, tapi kan arusnya nggak mungkin 20 mA ya. Dan itu sama aja bakal merusak si Arduino-nya gitu. Nah, pakai cara ini kita bisa langsung masukkan si R1 dan R2-nya. Kita misalkan R1-nya adalah R1-nya adalah 7X dan R2-nya adalah 5X sama dengan 600 ohm. Sehingga 12X sama dengan 600 ohm. Sehingga X adalah 50. Ya, 50 ohm. Adalah 50, pengalinya 50. Maka R1 harus dikali 50 dengan R2 harus dikali 50. Ya kan? Sehingga R1 didapat 7 kali 5 350 ohm dan 5 kali 5 250 ohm. Nah, kita dapat nih nilai R1 dan R2. R1 nya segini 350, R2 nya 250 ohm. Ya kan? Nah, gimana cara buktiinnya? Kita masukin lagi ke rumus ini. Kita cari tahu VR2 sama dengan R2. R2 tuh 250 dibagi 350 tambah 250 dikali 12 ya. Nah, ini hasilnya adalah 345 6 600 ya. 250 per 600 dikali 12. 600 bagi 12 adalah 50, terus 50 bagi 50 adalah 5 volt. Nah, udah deh dapat ya kan. Jadi dengan nilai R1 sebesar 350 ohm dan R2 sebesar 250 ohm, kita bisa menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt dengan arus yang mengalir ke Arduino itu sebesar 20 mA. Oke, mudah kan ya untuk menurunkan tegangan menggunakan resistor. Sederhana sekali. Nah, lalu bagaimana dengan cara kedua? Yaitu menggunakan yang disebut sebagai Linear Voltage Regulator atau LDO. Jadi LDO ini adalah suatu IC ya. IC itu Integrated Circuit. Integrated Circuit. Yang khusus memang dibuat untuk menurunkan tegangan. Nah, salah satu contohnya gimana? Salah satu contohnya adalah LM7805, LM7812, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di sini dan bisa dilihat datasheetnya. Nanti datasheetnya bakal gue taruh juga di deskripsi. Kita bisa lihat salah satu datasheetnya. Nah, ini datasheet dari LM7805 ya. Nah, ini di sini di datasheet ini teman-teman bisa membaca apapun ya spesifikasi yang device ini punya gitu. Teman bisa lihat rangkaian dalamnya. Di rangkaian dalamnya juga terdiri dari beberapa transistor dan resistor. Ada dioda juga di sini. Terus ada spesifikasi voltage-nya. Ya kan, dari 7 sampai 20 output voltage-nya, inputnya itu 7 sampai 25 kayak gitu ya. Nah, dan biasanya di datasheet juga bakal disediain contoh rangkaian untuk kita aplikasiin si device ini ke alat kita gitu. Nah, sekarang kita bakal nyoba nih pakai Tinkercad ya. Balik dulu ke PPT. Nah, kita bakal coba bikin rangkaian kayak gini pakai Tinkercad ya kan, untuk menurunkan baterai 9 volt ke 5 volt.
Oke, jadi buka Tinkercad teman-teman. Kita sekarang pakai Tinkercad. Kita buat sirkuit baru. Oke. Tunggu sebentar lagi loading. Nah, oke, kita bakal coba pakai breadboard dulu biar enak gitu ya. Jadi breadboard ini salah satu cara untuk kita prototyping ya, karena dia istilahnya menyediakan jalur tambahan, menyediakan pin tambahan agar kita bisa gunakan banyak pin gitu. Kita pakai baterai 9 volt tadi ya. Baterainya kita putar dulu, putar. Nah, lalu baterainya kita sambungin lalu baterainya kita sambungkan ke breadboardnya, positif ke positif, klik kiri aja, ini ke negatif gitu ya. Nah, agar satu garis ini dia bakal positif semua dan satu garis ini bakal negatif semua gitu. Sekarang kita cari nih si device-nya, ada paling bawah harusnya. Kita cari ini 5 volt regulator LM7805. Oke. Nah, berdasarkan rangkaian yang ada di PPT tadi, di datasheet ya, dari datasheet kita inputnya itu ada di pin 1, terus ground pin 2 dan pin 3 itu outputnya, dan masing-masing input dan output harus ada kapasitor ya, untuk istilahnya sebagai filter ya, untuk menghaluskan sinyal lah kayak gitu, kapasitor fungsinya. Karena makanya dari itu kita sediain juga kapasitor di sini, pakai ini aja kali ya, kapasitor biasa. Nah, di sini kapasitor tadi nyambungnya ke ground ya, maka dari sini kita sambungkan ke ground teman-teman. Ground di sini ya kan, ini ada 2 gitu ya, kita hubungkan juga ke ground. Ini kan nyambung nih, kalau yang di tengah-tengah ini nyambungnya ke bawah nih, satu garisnya ke bawah. Ini juga kita sambungkan ke ground. Nah, inputnya kita hubungkan ke sini, kayak ini ya kan. Lalu V outputnya kita biarin aja, dan kita coba ukur pakai voltmeter. Dimana voltmeter? Kita voltmeter. Nah, ini multimeter ya kan. Kita sediain 2 multimeter di sini, input dan output. Nah, inputnya yang merah itu terhubung ke tegangan ininya gitu ya, dan yang hitam terhubung ke ground. Nah, ini berantakan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan outputnya kita hubungkan ke merah, berarti kita hubungkan ke ground. Oke, udah jadi, semoga berhasil ya. Lalu kita mulai simulasikan rangkaian ini. Oke, sebentar, kenapa ada yang salah kah? Apakah ada yang salah? Oh, ini salah, ini harusnya ke ground, karena ada di sini. Oke, coba lagi. 9 volt, tapi outputnya agak ngaco. Oh, kita belum hubungkan ground ini ke sini. Oke, kita start lagi. Kan sudah selesai. Bisa kita lihat dari device ini, dengan device ini aja kita bisa menurunkan tegangan dari 9 volt ke 5 volt. Tapi biasanya device ini memang digunakan untuk untuk wiring power ya, atau wiring daya. Jarang untuk digunakan wiring sinyal gitu. Kalau wiring sinyal paling sederhana pakai
resistor, atau biasanya menggunakan namanya logic shifter ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya ada rangkaian mengubah logic lah, ada modulnya gitu tersedia di online shop kalau teman-teman mau cari, ya kan. Kita udah belajar hal baru lagi, yaitu mengubah 9 volt ke 5 volt pakai LDO. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke materi. Ini sudah oke. Nah, yang terakhir adalah menggunakan buck converter. Buck converter itu adalah rangkaian khusus yang digunakan untuk menurunkan tegangan, tapi prosesnya adalah menggunakan proses switching. Kalau ini tuh prosesnya, jujur gue belum sebegitu detail ya, tapi intinya di dalamnya itu nggak ada proses switching, nggak ada proses mati nyala suatu sistemnya. Tapi kalau di buck converter dia ada suatu device which is MOSFET yang bisa melakukan switching secara otomatis, dimana switching itu nanti bakal bisa menurunkan tegangannya atau menaikkan tegangannya gitu. Kalau misalnya menurunkan tegangan disebut buck converter, kalau menaikkan tegangan disebut boost converter gitu. Nah, kalau dari modul ini sendiri namanya modul LM2596, itu memang dia pakai IC khusus nih yang udah diintegrasiin lah di dalam sini untuk melakukan proses switchingnya. Adapun kalau misalnya yang original itu sebetulnya menggunakan buck converter menggunakan MOSFET. Nah, rangkaiannya seperti ini teman-teman. Jadi ada tegangan, ada MOSFET di sini, ada diode juga, dan ada outputnya. Sehingga nanti tegangan yang di sini di output itu bakal berkurang karena proses switching yang dilakukan oleh MOSFET ini. Nah, ini ada di materi, kalau di kampus itu di materi elektronika daya atau power electronics gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang anak elektro nih, yang jurusannya tenaga listrik, itu biasanya bakal dapat materi ini. Atau yang jurusannya adalah kendali juga bisa masuk ke pelajari ini gitu. Oke, segitu aja video untuk kali ini teman-teman. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah ada 3 cara sederhana yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyesuaian beban, khususnya menurunkan tegangan. 1. Menggunakan resistor, kedua menggunakan linear regulator, dan ketiga menggunakan buck converter. Di mana masing-masing cara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga teman-teman bisa menyesuaikannya sesuai kebutuhan yang diperlukan di alat yang ingin teman-teman buat. Dan khusus untuk buck converter, kita akan buat video itu terpisah karena kita perlu mempelajari komponen elektronik lain yang agak rumit seperti MOSFET atau dioda atau transistor, agar kita dapat memahami secara utuh bagaimana buck converter itu sendiri bekerja. Oke, buat teman-teman yang punya cara lain mungkin ya untuk bisa menurunkan tegangan di listrik DC, itu bisa komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini atau menganggap video ini bermanfaat, bisa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya.